Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu Merdeka. Bertemu lagi di channel Kejawen Revolusioner. Pada kesempatan kali ini, pada video kali ini, saya akan membahas, mengupas secara tuntas tentang anak yang lahir pada hari Minggu Wage. Bagaimana kisah perjalanan anak yang lahir pada Minggu Wage dari usia 0 sampai nanti meranjak dewasa hingga tutup usia. Baiklah teman-teman, alangkah baiknya sebelum melanjutkan video kali ini untuk dukung channel ini dengan cara di subscribe, like, dan share. Sebuah tindakan yang mudah tapi sangat berpengaruh besar pada kemajuan perkembangan channel Kejawen Revolusioner. Yuk saksikan video ini sampai selesai. Oke teman-teman, anak yang lahir pada Minggu Wage memiliki nilai 9. Nilai 9 ini dijumlah dari Minggu nilainya 5 dan Wage nilainya 4, di total 9. Jadi anak yang lahir pada Minggu Wage memulai roda kehidupan di usia 0 ke 6 tahun memiliki nilai 3. Nilai 3 di sini menganalogikan bahwa anak tersebut sedang pecah pamor. Pecah pamor itu artinya apa? Puber. Nah, ketika ini masih balita, pubernya itu larinya kemana? Larinya kepada karakter yang sangat hiperaktif. Karakter yang sangat gesit. Bahkan menjurus ke hal-hal yang nakal, bandel. Jadi teman-teman sedulur jangan heran ketika memiliki anak yang memulai garis kehidupan di angka nilai 3. Itu seperti itu, bandel, nakal, sulit diatur. Tapi positifnya ada positifnya, banyak yang suka, banyak yang seneng, banyak yang demen. Kenapa seperti itu? Karena sedang pecah pamor. Ibaratnya seperti ada aura yang memancar dalam tubuh mereka. Jadi seperti itu. Lanjut, di usia 6 ke 12 tahun memiliki nilai 4. Nilai yang cukup bagus. Di sini nilai 4 menganalogikan bahwa anak tersebut akan pandai, pinter, mudah diatur, sekolahnya juga rajin. Ya, di sini betul-betul luar biasa, kesehatannya juga bagus. Senang, ekonomi keluarganya juga sangat mendukung, sangat bagus dan baik-baik saja. Lanjut, di usia 12-18 tahun langsung loncat ke angka 6, angka kejayaan. Ya, kenapa hari Minggu ini kok nggak ada angka 5-nya, Ki? Dari 4 langsung loncat ke 6. Ya, karena hari Minggu itu menurut rumusnya tidak ada angka 5. Jadi langsung ke 6. 6 ini angka kejayaan. Biasanya angka kejayaan di usia 12-18 tahun ini larinya kepada prestasi sekolah, pendidikan. Nalarnya sudah jauh, sudah dewasa, bahkan melebihi anak-anak pada umumnya. Jangan heran. Ini luar biasa, masa kecil yang sangat luar biasa anak yang lahir pada Minggu Wage. Pinter, berprestasi. Untuk selanjutnya di usia 18 ke 24 tahun nilainya jatuh di 1. Nah, 1 di sini menganalogikan bahwa anak tersebut menjadi pemurung, pendiam, kehilangan, kesedihan, kehilangan orang tua, orang-orang yang disayang, keluarga. Ya, karakternya berubah total, yang tadinya semangat, yang tadinya optimis, tiba-tiba parem. Ibarat lampu yang terang benderang jadi mapet, mati total. Jangan heran, jangan aneh apabila itu terjadi kepada anak-anak sedulur kalian dimanapun berada. Karena memang nilainya sedang di angka 1. Sulit, serba sulit. Dewi Fortuna tidak menyelimuti. Dan punten, mohon maaf, ini kan usia remaja, terkadang ada yang melangsungkan pernikahan. Saran saya untuk anak yang lahir Minggu Wage, jangan lakukan pernikahan, ditahan dulu, di hold dulu sampai nanti usia 24 ke 30. Minimal usia 24 tahun lewat 1 hari atau seminggu nggak masalah untuk melangsungkan pernikahan. Kenapa Ki nggak boleh ketika nilai 1? Jadi ketika nilai 1, ketika kalian melakukan pernikahan itu efeknya akan mengalami kesulitan dalam rumah tangga, terutama masalah ekonomi, ya, masalah kesehatan. Jadi banyak ujian di sana. Sarannya jangan melakukan pernikahan dahulu sebelum nanti siklusnya berubah ke siklus yang lebih baik. Lanjut, usia 24-30 nilai 2. Di usia 24-30 biasanya nilai produktif.
Jangan heran nilai 2 di sini menganalogikan, mengartikan angka nilai yang biasa-biasa saja. Sekuat apapun kalian kerja, banting tulang cari uang, dapatnya ya segitu-gitu tok, tidak lebih. Ya, sulit untuk menabung. Sulit untuk menabung. Karakter juga ya normal-normal saja, nggak ada yang aneh, nggak ada yang istimewa. Semua serba biasa-biasa saja yang dianalogikan dengan angka 2 itu tadi. Lanjut di usia 30 ke 36, kembali angka 3, pecah pamor. Pecah pamor. Nah, pecah pamor, tapi ketika pecah pamor di usia 30-36, mungkin di sini posisinya sudah menikah ya. Mungkin posisinya sudah menikah karena di usia 30-36. Ketika menikah biasanya ujian rumah tangga, perceraian, 95% terjadinya perceraian. Kenapa? Karena pecah pamor itu tadi, rasa puber ya, genit. Banyak yang suka, banyak yang senang. Biasanya ada pihak ketiga. Kalau untuk pribadi biasanya bosen terhadap pasangan, istri bosen terhadap suami, suami bosen terhadap istri. Jadinya bete terhadap pasangan sendiri. Ya, ditimpa rasa jenuh, ditimpa rasa curiga. Senang terhadap rumput tetangga. Itu yang terjadi ketika nilai pecah pamor bagi yang sudah menikah. Lebih cenderung ujian kepada rumah tangga. Yang belum menikah gimana? Yang belum menikah ujiannya kepada kepribadian sendiri. Biasanya nakal ya, kenakalan di luar batas, pergaulan di luar batas. Yang tidak seharusnya dilakukan dalam hal pergaulan. Jadi paham ya di sini ya. Intinya seperti itu. Hati-hati bagi yang sudah menikah ya. Bagi yang sudah menikah, jaga hubungan rumah tangga kalian, jangan sampai terjadi perceraian. Lanjut di usia 36-42, nilainya 4, nilai yang cukup baik, nilai yang cukup bagus, nilai yang cukup baik. Kembali move on, kembali bangkit setelah beberapa tahun belakangan mengalami banyak ujian, banyak rintangan, banyak kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Kini kembali bangkit, banyak teman, rezekinya mulai terbangun, mindset ke depan juga mulai dipupuk. Siapkan diri kalian, mulai bangun usaha-usaha kalian, jangan takut untuk memulai usaha. Insya Allah di sini akan adem ayem tentrem. Lanjut di usia 12 ke 18 tahun, kembali loncat dari 4 langsung ke 6. Di sini nilai kejayaan, apa yang kalian niat cita-citakan di tahun sebelumnya akan tercapai di nilai 6. Nilai kejayaan ini, apapun niat hajat kita biasanya tercapai, 95% biasanya tercapai. Niat pengen punya usaha, insya Allah tercapai. Punya rumah, insya Allah tercapai. Dengan catatan, kalian bagi yang mau berusaha dan bekerja, itu insya Allah hasilnya akan memuaskan. Nilai 6, nilai kejayaan. Lanjut berputar kembali, usia 48-54, nilai 1 kembali anjlok. Hati-hati dengan kesehatan, ditimpa rasa boros. Ya, usaha yang tadinya terbangun lagi bagus-bagusnya di nilai 5 dan 6, 4 dan 6. Tiba-tiba anjlok, hancur, angka 1, mengalami kebangkrutan. Banyak fenomena-fenomena yang menurut kalian di luar nalar. Kebakaran, ditipu, dan lain sebagainya. Hati-hati di sini. Banyak kejadian klien-klien saya mengklaim bahwa apa yang terjadi pada usaha mereka itu karena orang yang sirik, orang yang dolim. Ki, kayaknya saya disantet nih Ki. Kayaknya saya dizolimin nih Ki. Kayak usaha saya lagi maju-bajunya, tiba-tiba klien hilang, klien kabur. Pada lari, kebakaran, dan lain sebagainya. Banyak kejadian-kejadian yang menurut kalian di luar nalar. Punten di sini saya jelaskan. Bukan, sekali lagi bukan. Lihat dulu nilai kalian. Kalau di 1 ya wajar. Karena 1 adalah nilai kehancuran. Jadi nggak boleh seujon ya teman-teman. Kalian harus paham. Gunanya belajar, paham itu seperti ini. Biar kita tidak ada kecurigaan. Apalagi seujon terhadap saudara kita sendiri. Jangan sampai kita disesatkan. Jangan sampai kita diganggu. Jangan sampai kita terjerumus oleh bisikan-bisikan setan, bisikan iblis. Apalagi datang ke paranormal, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang mengatakan, wah bapak, ibu, bla 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 bla, harus syarat ini, syarat itu. Jangan. Pelajari ilmunya, pahami ilmu kalian, cokromaninggilingan kalian. Usia 54 ke 60, nilainya 2. Seperti tadi saya katakan sebelumnya, nilai yang biasa-biasa saja, stabil, normal.
nggak lebih nggak kurang, kesehatan juga normal, biasa saja, rezeki biasa saja, tapi nggak bisa nabung. Tok cukup makan, cukup untuk sekedar makan saja, kebutuhan sehari-hari. Lanjut usia 60, 66, kembali nilai 3, pecah pamor, ditambah lagi rasa puber. Kalau orang bilang, wah puber ke-1, puber kedua, ya ini karena nilainya 3, nilai pecah pamor. Ya gejolak asmara kembali bangun, asmara bangun. Tapi ya itu resikonya kepada keluarga ujiannya. Hati-hati teman-teman sedulur. Karena kebanyakan bercerai ketika di nilai 3, fase nilai 3, nilai ujian dalam rumah tangga. Lanjut usia 66, 72, nilai 4, mulai mumpuk lagi, rezeki bagus lagi, kesehatan bagus lagi, mulai dibangun. Usia 72, 78, nilainya 6, nilai kejayaan kembali, meraih kesuksesan kembali, niat hajatnya tergapai kembali. Harus kalian manfaatkan dengan baik, distabung, disimpan, ya. Ingat, buat strategi sebelum nanti kalian kan akan jatuh kembali di usia 78, 84, nilai 1. Biasanya nilai 1 di sini tempat kita pupus. Waktunya kita pupus atau meninggal dunia. Biasanya rata-rata orang yang meninggal dunia itu biasanya rata-rata, ya, bukan saya nakut-nakutin. Ini saya bicara realnya. Pergi ketika di angka 1, kehilangan, kesedihan dan lain sebagainya. Terus berputar 84, 90, 96, silakan kalian request sendiri mau kalian umur berapa. Intinya tahun itu siklusnya itu per 6 tahun ya teman-teman ya, dari 06, 612 dan seterusnya per 6 tahun. Jadi itulah penjelasan pembahasan tentang anak yang lahir pada weton minggu wage. Inilah siklusnya, inilah perjalanan kehidupan. Ingat teman-teman sedulur, ini sifatnya tidak mutlak ya. Ini sifatnya tidak mutlak, bisa berubah. Dengan cara apa? Ada 3 faktor yang bisa merubah garis kehidupan kalian, roda kehidupan kalian, yaitu dengan ilmu, pendidikan, dan juga faktor genetik. Kurang lebihnya itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan, kekurangan, kehilafan, kesalahan selalu dalam diri saya Al-Fakir. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang suka monggo, bagi yang tidak nggak perlu diperdapatkan atau tidak perlu dipermasalahkan. Boleh kritis tapi tetap humanis dan romantis. Intinya seperti itu teman-teman ya. Kita harus menjaga budaya Nusantara yang makin lama makin tergerus oleh perkembangan zaman. Itu saja dari saya. Mohon maaf selebihnya. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara di subscribe, like, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.